Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Damayani dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Di sini saya akan melakukan praktikum perubahan materi. Langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Untuk alat yang digunakan yaitu ada wadah, sendok, dan juga lilin. Untuk bahan-bahan yang digunakan ada garam, gula, soda kue, dan juga cuka. Untuk percobaan pertama, letakkan serpihan lilin di atas sendok, lalu panaskan dan amati perubahannya. Dari percobaan pertama ini, serpihan lilin yang dipanaskan di atas sendok akan berubah dari benda padat ke benda cair. Ketika didinginkan, serpihan lilin yang sudah menjadi cair tadi kembali menjadi benda padat. Percobaan kedua, letakkan garam di atas sendok lalu panaskan dan amati perubahannya. Pada percobaan ini, garam yang tadinya butiran-butiran halus berubah menjadi butiran-butiran yang lebih kasar. Pada percobaan ketiga, letakkan gula di atas sendok lalu panaskan dan amati perubahannya. Gula yang dipanaskan di atas sendok akan berubah wujud dari benda padat ke benda cair, dan jika didiamkan beberapa saat, cairan gula tersebut akan mengental. Untuk percobaan terakhir, kita perlu menyiapkan cuka dan juga soda kue. Caranya adalah dengan menuangkan soda kue tersebut ke dalam cuka, dan larutan tersebut akan mengeluarkan gelembung yang disebut dengan gelembung CO2. Pada percobaan yang pertama, ketika lilin dipanaskan, lama-kelamaan ia akan mencair dan berubah wujud dari benda padat ke benda cair. Tapi apabila lilin didinginkan, maka ia akan kembali menjadi benda padat. Hal itu dapat disimpulkan bahwa lilin yang dipanaskan merupakan salah satu bentuk atau contoh dari perubahan fisika, karena lilin yang dipanaskan tidak menghasilkan zat baru. Pada percobaan yang kedua, ketika garam dipanaskan, maka ia akan mengalami perubahan tekstur dari butiran-butiran halus menjadi butiran-butiran yang lebih kasar. Hal itu juga dapat disimpulkan bahwa garam yang dipanaskan merupakan perubahan fisika, karena garam yang dipanaskan tidak menghasilkan zat baru. Pada percobaan yang ketiga, ketika gula dipanaskan, lama-kelamaan ia akan meleleh dan berubah wujud menjadi cair dan mengental. Selain itu, warnanya pun berubah menjadi kecoklatan. Hal itu juga dapat disimpulkan bahwa gula yang dipanaskan merupakan salah satu contoh perubahan fisika, karena gula yang dipanaskan tidak menghasilkan zat baru. Pada percobaan yang terakhir, larutan cuka yang dicampur dengan soda kue akan menghasilkan gelembung. Gelembung itu merupakan gelembung CO2, dan dapat disimpulkan bahwa larutan cuka yang dicampur dengan soda kue merupakan salah satu contoh perubahan kimia, karena larutan tersebut dapat menghasilkan zat baru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya teman-teman? Perkenalkan, nama saya Febrialan Putri Malu dari kelas 10 AKL. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan mengenai kimia dasar perubahan materi. Pada percobaan pertama, taruh potongan lilin di atas sendok, kemudian panaskan di atas api. Amati perubahan yang terjadi pada butiran lilin tersebut. Seperti yang kita lihat, lilin yang dipanaskan lama-kelamaan akan meleleh. Potongan lilin yang dipanaskan berubah wujud dari padat menjadi cair. Setelah didiamkan beberapa menit, lilin mengeras dan berubah wujud menjadi padat kembali. Pada percobaan yang kedua, taruh garam di atas sendok, kemudian panaskan di atas api. Lalu amati perubahan yang terjadi pada garam. Setelah beberapa menit dipanaskan, butiran garam yang tadinya halus kini berubah menjadi lebih kasar. Pada percobaan yang ketiga, taruh sedikit gula di atas sendok dan dipanaskan. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada gula tersebut. Seperti yang kita lihat, gula telah dipanaskan. Lama-kelamaan menjadi meleleh.
Warnanya pun mulai berubah menjadi coklat-coklatan dan teksturnya pun mulai mengental. Pada percobaan yang keempat, tuangkan larutan cuka ke dalam wadah, lalu tambahkan sedikit soda kue ke dalam larutan cuka, dan amati yang terjadi. Seperti yang kita lihat, larutan cuka yang dicampur dengan soda kue mulai muncul gelembung-gelembung yang merupakan gelembung CO2. Penjelasan singkat mengenai praktikum materi. Pada percobaan pertama, lilin yang dipanaskan lama-kelamaan akan meleleh dan berubah wujud dari benda padat menjadi benda cair. Tetapi apabila lilin didinginkan, maka ia akan kembali menjadi padat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa lilin yang dipanaskan merupakan perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Kemudian pada percobaan yang kedua, ketika garam dipanaskan, maka akan mengalami perubahan tekstur dan butiran-butiran yang halus akan menjadi butiran-butiran yang kasar. Hal itu juga dapat disimpulkan bahwa ketika garam dipanaskan merupakan perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru juga. Pada percobaan yang ketiga, ketika gula dipanaskan, lambat laun ia akan meleleh dan berubah wujud serta mengental. Selain itu, warnanya juga akan berubah menjadi kecoklatan. Hal itu dapat disimpulkan bahwa gula merupakan perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Untuk percobaan yang keempat, cuka merupakan asam, sedangkan soda kue merupakan basa. Setelah kedua larutan ini digabungkan, maka menjadi netral. Hasil dari reaksi cuka dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang bisa mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Larutan cuka yang dicampurkan dengan soda kue akan muncul gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung itu merupakan gelembung CO2 dan dapat disimpulkan bahwa larutan cuka merupakan perubahan kimia karena dapat menghasilkan zat baru. Demikian penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan mengenai praktikum perubahan materi. Semoga bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Salsa Bulida dari kelas 10 TKP. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar perubahan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andra Imana dari kelas 10 AKL. Saya akan melakukan mengenai perubahan materi. Alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum kali ini, yang pertama adalah bahan-bahan yang kita butuhkan adalah gula, cuka, garam, lilin, soda kue, dan sendok. Percobaan pertama kita letakkan lilin kecil-kecil di atas, lalu kita panaskan sendok dan amati perubahan yang terjadi terhadap potongan lilin yang dipanaskan. Lilin berubah wujud dari benda padat ke cair. Setelah dipanaskan di atas api, lama-kelamaan potongan lilin akan meleleh.
Lalu setelah didiamkan beberapa menit, lilin mengeras dan berubah wujud menjadi padat kembali. Percobaan kedua. Pada percobaan kedua sama seperti tadi, tetapi potongan lilin kita ganti garam. Lalu amati perubahan yang terjadi pada garam. Beberapa menit dipanaskan di atas api, dapat kita lihat bahwa garam mengalami perubahan, yaitu awalnya butiran yang jauh lebih halus kini berubah menjadi lebih kasar. Percobaan ketiga. Pada percobaan ketiga sama seperti tadi, tetapi garamnya kita ganti dengan gula, lalu amati perubahan yang terjadi pada gula. Setelah beberapa saat dipanaskan, dapat kita lihat bahwa kristal-kristal gula awalnya padat, lama-kelamaan pun berubah menjadi cair, dan warna pada gula awalnya berwarna putih menjadi kecoklatan. Teksturnya pun lama-kelamaan mengental, tidak cair seperti awal dipanaskan. Percobaan keempat. Pada percobaan keempat, kita tuangkan larutan cuka ke dalam wadah dan beri sedikit soda kue ke dalam larutan cuka dan amati apa yang terjadi pada larutan cuka. Pada larutan cuka yang telah kita beri soda kue, dapat kita lihat bahwa muncul atau terjadinya gelembung gas CO2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.